warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang cara menentukan nilai dari fungsi. Oke. Yang pertama, ini bisa kalian lihat di halaman LKS halaman 28 ya. Yang pertama, menghitung nilai fungsi jika nilai variabelnya berubah. Nah, maksudnya gimana? Kita langsung ke contoh aja. Ingat ya, fungsi itu disimbolkan dengan fx. Contoh, misalkan di sini diketahui fungsinya atau fx itu sama dengan 3x plus 2. Tentukan nilai dari fx plus 1. Oke. Nah, untuk yang pertama, menentukan nilai fungsi jika nilai variabelnya yang berubah ya. Nah, misalkan diketahui dulu fx-nya itu sama dengan 3x plus 2. Nah, pertanyaannya tentukan nilai dari fx plus 1. Nah, cara menentukannya, sama tinggal ubah aja. Fx sama dengan 3x plus 2. Kalau ditanya fx plus 1, tinggal ubah x yang ada di fx ini diubah jadi x plus 1. Jadi gini ubahnya. Karena fx sama dengan 3x plus 2, berarti kalau fx plus 1 itu sama dengan x yang ini diganti dengan x plus 1, berarti jadinya 3 dikali x plus 1 plus 2 sama dengan 3 kali x, 3x, 3 kali plus 1 plus 3 plus 2 sama dengan 3x, 3 plus 2 berarti 5, berarti 3x plus 5, ketemu hasilnya. Jadi nilai dari fx plus 1 adalah 3x plus 5. Oke, ini kalau yang ditanya fx plus 1, misalkan nih lagi. Misalkan ditanya lagi nilai dari fx plus 2, berarti berapa? Sama. Kalau tadi fx plus 1 kan x yang di sini diganti x plus 1. Kalau yang ditanya fx plus 2, berarti x-nya diganti dengan x plus 2. Oke, kita tulis fx-nya atau rumus fx-nya tadi kan 3x plus 2 ya. Berarti kalau fx plus 2 itu sama dengan 3 dikali, nah x-nya ini diganti dengan x plus 2 ya. X plus 2 plus 2. 3 kali x sama dengan 3x, 3 kali 2 sama dengan 6 plus 2. Berarti jadinya 3x plus 8. Tuh, paham ya? Jadi sampean tinggal mengubah nilai x yang ada di rumus fx-nya. Tuh. Oke, lanjut ya. Untuk yang kedua, ini untuk menentukan bentuk fungsinya. Kalau tadi kan yang pertama kita menentukan nilai fungsinya ya. Jadi kita tinggal merubah nilai x-nya aja. Nah, sekarang kita menentukan bentuk fungsinya. Menentukan bentuk fungsi jika nilai fungsinya diketahui. Jadi dibalik. Kalau yang pertama tadi mencari nilai fungsinya, nah kalau sekarang kita mencari bentuk fungsinya. Jadi yang kedua ini nilai fungsinya udah diketahui, kita disuruh nyari fungsinya atau bentuk fungsinya atau rumus fungsinya itu gimana. Tuh, maksudnya gimana, langsung kita ke contoh ya. Oke, kita ke contoh. Misalkan diketahui fx itu sama dengan 5x plus b. Kemudian diketahui lagi f2 itu sama dengan 6. Oke, tentukan nilai yang pertama, contoh yang pertama, soal yang pertama dulu, tentukan nilai b-nya dulu. Tentukan nilai b. Oke, caranya gimana? Oke, kita tulis dulu rumus fx-nya. Ini kan fx
itu sama dengan 5x plus B, ya kan? Nah, kemudian F2 sama dengan 6. Terus bawahnya, oh F2 itu sama dengan 6. Kalau F2 itu kan berarti X-nya diganti dengan 2, ya kan? Berarti 5 dikali 2 plus B. Karena F2 tadi sama dengan 6, berarti di sini 6 sama dengan 5 kali 2, 10 plus B. Ingat, yang akan kita cari kan B-nya, berarti biar 10 hilang, berarti gimana? Dikurangi dengan 10. Kalau ruas kanan dikurangi 10, berarti ruas kiri juga harus dikurangi 10. Berarti di sini 6 min 10 itu sama dengan 10 min 10 plus B. Berarti 6 dikurangi 10 min 4 sama dengan B. Jadi ketemu B-nya itu sama dengan min 4. Oke. Setelah itu, soal yang kedua disuruh tentukan rumus fx-nya. Nah, tadi di sini kan B aja ya. Jadi belum ketemu. Harusnya kalau rumus fx yang benar itu di sini bukan B, harus ada konstanta atau angkanya. Nah, karena rumus awalnya tadi fx sama dengan 5x plus b, berarti rumus fx-nya karena b sudah diketahui, ya udah tinggal masukin aja. Berarti fx itu sama dengan 5x plus min 4. Nah, plus kali minus kan minus, berarti jadinya 5x min 4. Tuh. Terus ditanya lagi, soal yang ketiga, tentukan nilai F8. Oke. Nah, karena kita sudah tahu nilai B, sudah tahu rumus fx-nya. Rumus fx-nya tadi apa? Yang sudah kita cari, fx sama dengan 5x min 4. Nah, kalau ditanya F8 gimana? Ya gampang. X yang ada di fx ini tinggal diganti dengan 8. Berarti jadinya 5 dikali 8 dikurangi 4. 5 dikali 8 berapa? Ya, 40 dikurangi 4 sama dengan 36. Gitu ya, gampang ya. Jadi kalau menentukan nilai fx-nya, kalian tinggal mengubah x yang ada di rumus fx jadi berapa nanti yang ditanyakan. Misalnya diminta F8, berarti x-nya itu diganti dengan 8. Kalau yang ditanya F9, berarti x-nya diganti dengan 9. Nah, kalau yang kedua ini, kalau disuruh nyari bentuk fungsinya, jika fungsi diketahui, berarti stepnya kayak gini. Kita harus cari dulu yang nggak ada dulu. Nah, di sini kan yang nggak ada B, berarti kita cari nilai B-nya dulu. Setelah ketemu nilai B-nya, kita baru bisa temuin rumus fx-nya. Itu ya. Oke, hari ini kita bahas materi itu dulu. Semoga paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.